Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, selamat datang di channel YouTube Tama Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang sarana prasarana. Kita langsung saja untuk di sini. Beberapa waktu yang lalu ada edaran atau contoh denah bangunan, yang dimana denah bangunan di sini ada bangunan 1 terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang BK. Bangunan 2 terdiri dari 2 ruang kelas dan 1 ruang guru. Terus bangunan 3 terdiri dari 1 ruang kelas, 1 perpus dan kamar mandi. Serta di sini ada lapangan, terus parkir dan lahan tersedia. Nah, kita simak dulu atau kita terangkan dulu yang poin 1, perekaman data sarana dan prasarana pada aplikasi Dapodik dimulai dari perekaman data tanah, selanjutnya bangunan dan ruang pada denah di atas persegi berwarna biru mudah menggambarkan bidang tanah yang di dalamnya terdapat 5 prasarana, bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, lapangan dan parkir, dan 1 lahan tersedia. Nah, Bapak Ibu bisa kita simak di sini ada beberapa bangunan, ada 3 bangunan. Terus poin yang kedua, contoh denah sekolah yang akan diinput data pada aplikasi Dapodik. Di sini ada contohnya untuk penginputannya. Terus poin ketiga di sini yang penting, jika bangunan 1, bangunan 2, dan bangunan 3 terhubung dengan atap knopi sebagai ruang sirkulasi, tidak dapat dikatakan satu bangunan. Dikatakan satu bangunan jika ketiga bangunan tersebut terhubung dalam satu fondasi yang sama. Berarti kesimpulannya, untuk di bangunan 1 di sini itu berarti dalam satu bangunan karena dia terhubung dalam satu fondasi. Begitu juga di bangunan 2 dan bangunan 3. Nah, ini itu kesimpulan di poin ke-3. Nah, kali ini kita akan ada salah satu kasus di mana kita mau input bangunan sarana prasarananya di jenjang PAUD. Nah, di sini jenjang PAUD kita sudah punya denahnya, di mana yang putih ini adalah lahannya. Terus di atas lahan tersebut ada 3 bangunan atau 3 gedung di sini. Gedung 1 terdiri dari kelas A, A1, A2, dan A3. Terus gedung kedua terdiri B1, B2, dan ruang guru. Terus di gedung ketiga terdiri dari musola dan UKS. Dan di yang warna kuning ini adalah lapangan dan warna merah ini adalah lahan parkir. Kita langsung saja ke aplikasi Dapodiknya, di mana kasus tersebut atau kasus di lembaga ini itu tidak sesuai untuk gedungnya. Kita langsung saja ke aplikasi Dapodiknya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita klik menu Sarpras, kita klik tanah dan bangunan. Nah, di sini sudah ada tanah dan bangunannya. Nah, kita di sini sudah ada juga bangunannya, tapi bangunannya ini kita coba ubah karena di sini bangunannya nama lembaga. Kita coba ubah. Untuk mengubahnya tinggal klik menu ubah. Selanjutnya kita ganti namanya saja. Ini bangunan kita ganti jadi gedung 1. Kita simpan. Nah, terus mohon maaf, ini untuk panjang kali lebarnya silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi real di lembaga atau untuk panjang kali lebarnya atau luasnya silahkan Bapak Ibu sesuaikan di kondisi real di lembaga Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan saja. Kita sudah membuat gedung 1, kita tambah lagi
klik menu tambah, lalu klik bangunan, klik namanya gedung 2 misalkan. Kita panjangnya kita 8, tahun bangunannya misalkan tahun 2001, tanggal pemakaiannya kita ambil 2001, tinggal klik tombol simpan. Nah, dimana di sini ada ada isiannya, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, kita sudah mempunyai gedung 1 dan gedung 2. Karena di contoh ini ada 3 gedung. Kita tambah lagi, klik menu tambah. Selanjutnya klik bangunan, kita masukkan gedung 3. Untuk panjangnya misalkan kita 8 kali 8 2001. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan isiannya dengan kondisi real di lembaga Bapak Ibu. Selanjutnya klik tombol simpan. Kita sudah berhasil membuat gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Nah, sekarang kita akan membuat lapangan dan parkir. Untuk membuatnya, silakan Bapak Ibu tambah sini. Selanjutnya kita cari lapangan. Kita tambah dulu lapangannya. Di sini lapangan. Untuk panjangnya, misalkan kita panjangnya 8 juga. Terus tahun bangunnya kita sesuaikan, monggo Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi real di lembaga Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Nah, sekarang lapangan kita sudah ada lapangan. Selanjutnya di sini ada parkir. Kita tambah lagi. Jenis prasarannya parkir, namanya misalkan tempat parkir. Untuk ininya kita coba 4 kali 4 saja. 2001 misalkan. Selanjutnya kita tahunnya. Oke. Klik tombol simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat gedung 1, gedung 2, gedung 3, lapangan dan tempat parkir. Dimana di sini Bapak Ibu bisa melihat ada gedung 1, 2, 3, lapangan dan parkir. Nah, selanjutnya kita akan mengisi di gedung 1 itu. Di sini ada kelas A1, A2, A3. Nah, sekarang kita ke ruangan. Nah, di dalam gedung 1 ini kita sudah ada di sini kelas A, B, tetapi kita akan mengganti di sini kelas A1 dan A2. Di mana gedung 1 ini terdiri dari A1, A2, dan A3. Kita coba ubah dulu karena di sini sudah kita buat yang di semester sebelumnya. Kita ubah, kita kelas A1 berada di gedung 1 di sini. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini pasti akan muncul bangunan yang sudah kita buat atau gedung yang kita buat tadi. Selanjutnya klik tombol simpan. Kita ubah lagi di sini. Kita klik tombol ubahnya. Selanjutnya di sini tetap di gedung 1. Di sini kelas A2. Klik simpan. Nah, selanjutnya kita tambah lagi karena di gedung 1 ini terdiri dari kelas A1, A2, dan A3. Klik menu tambah. Selanjutnya klik ruang teori. Nah, bangunannya kita pilih di gedung 1 karena kelas A3 itu ada di gedung 1 di sini. Kita
masukkan kelas A3. Kode ruangnya kita misalkan kita 003, silakan disesuaikan. Dan untuk panjang lantainya dan sampai ke luas finish KPJ-nya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi real di lembaga Bapak Ibu. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, ini sudah berhasil. Oh, ini untuk kode ruangnya. Ini tadi salah input saya. Seharusnya ini di sini dan di kode ruangnya 003. Klik simpan. Nah, ini sudah sesuai. Kita ubah lagi ini ya, 1-2-nya kita ubah kodenya di sini 002. Untuk kode silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di lembaga Bapak Ibu. Ini saya contoh saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat ruang kelas A1 dan A2, di mana ruang kelas A1, A2, dan A3 itu berada di gedung 1. Sekarang kita membuat lagi yang ada di gedung 2. Nah, silakan kita klik tambah, klik ruang teori, gedungnya ada di gedung 2, kode ruangnya misalkan 004, namanya kelas B1. Nah, kenapa B1? Karena kita cek di gambarnya di sini di gedung 2 itu terdiri B1 dan B2. Selanjutnya silakan Bapak Ibu sesuaikan isian form yang ada di sini. Jika sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, selanjutnya kita buat lagi ruang kelas B2-nya. Kita ada di gedung 2, kode ruangnya 005, namanya kelas B2. Klik simpan. Nah, di sini sudah sesuai. Sekarang kita cek lagi di gambarnya. Nah, karena di gedung 2 ini ada ruang guru, berarti kita akan menginput ruang guru. Kita ke aplikasinya, kita cek di sini ada ruang guru. Nah, silakan klik. Nah, di sini ruang KS nanti kita bisa hapus ya. Nah, ini tidak bisa dihapus, nanti kita hapus. Untuk cara menghapusnya nanti kita terangkan di akhir. Sekarang kita fokus ke ruang gurunya. Kita cari ruang guru, bangunannya, bangunan 2. Di gedung 2, di gedung 2. Karena di gedung 2 sini ada ruang gurunya. Kita klik gedung 2, kode ruangnya misalkan 006, nama ruangnya ruang guru. Selanjutnya silakan Bapak Ibu isi sesuai form yang tersedia dan sesuai real di kondisi Bapak di lembaga Bapak Ibu. Selanjutnya klik tombol simpan. Terus selanjutnya ini sudah selesai. Nah, kita akan menghapus ruang KS ini, karena ruang KS ini ternyata di dalam denah ini jadi satu dengan ruang guru, ruang KS-nya. Kita coba hapus. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Kita kembali lagi ke tanah dan bangunan. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal fokus ke bangunan di sini. Klik menu tambah dulu. Kita buat sarana prasarananya di sini. Jenis prasarananya bangunan. Terus di sini namanya misalkan bangunan yang akan dihapus. Kita tahun bangunnya kita sesuaikan atau kita coba dulu tahun 2023 misalkan, 2022.
tahun pemakaiannya kita ambil 2022, klik OK, klik simpan. Nah, sekarang kita sudah berhasil nama bangunan yang akan dihapus di sini. Sekarang tugasnya kita kembali lagi ke menu ruangan, klik menu ruangan. Nah, di mana ruang KS, ruang kepala sekolah ini tadinya ada di ruang guru, kita pindahkan dulu saja. Kita klik tombol ubah, kita pindahkan ke ruang yang akan dihapus di sini. Ini kan muncul Bapak Ibu. Klik ruang yang akan dihapus, klik tombol simpan. Nah, selanjutnya tinggal klik tanah dan bangunan lagi. Kita klik bangunan yang akan dihapus di sini. Klik menu hapus pembukuan bangunan. Nah, digeser kita ke bawah. Sini ada hapus buku, tanggal hapus buku. Nah, kita akan menghapus bangunan atau ruang kepala sekolah. Nah, di mana untuk keterangannya kita memakai koreksi data dan tanggal penghapusannya, misalkan kita tanggal 4 Januari. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, ini berhasil dihapus pembukuan. Selanjutnya kita cek apakah sudah berhasil atau tidak. Selanjutnya klik menu ruangan dan kita refresh. Di sini ada tombol refreshnya. Klik refresh. Nah, berhasil dihapus. Itu cara menghapus ruangannya. Terus selanjutnya kita fokus lagi ke dalam gedung ketiga. Gedung 3 ini dimana ada ruang UKS dan musola. Sekarang tinggal ke menu penunjang. Nah, di sini ternyata ruang UKS ini yang di semester yang kemarin itu ada di gedung 1. Tetapi dalam kondisi realnya itu ada di gedung 3. Berarti kita harus mengubahnya. Untuk cara mengubahnya, kita klik menu UKS di sini atau ruang UKS-nya, klik ubah, kita alihkan di menu bangunan ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kelihatan dia ada di posisi gedung 1. Kita pindahkan ke gedung ketiga. Untuk kodenya, kode ruangnya kita sesuaikan, misalkan 008. Nama ruangnya kita ubah juga ruang UKS. Klik tombol simpan. Nah, ini sudah berhasil. Gedung 3 terdiri dari UKS dan musola. Di gedung 3 ada UKS. Sekarang kita di gedung 3 ini ada musola. Klik tombol tambah lagi. Kita cari di sini ada tidak ruang ibadah. Nah, ini kita klik ruang ibadah. Selanjutnya ada di posisi mana? Dia ruang ibadah itu ada di posisi gedung 3. Berarti kita pilih di sini gedung 3. Kode ruangnya 009. Nama ruangnya misalkan musola. Untuk panjang dan lebarnya, luasnya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi real di lembaga. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, ini kita sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat gedung 1, di mana gedung 1 itu ada kelas A1, A2, A3. Kita cek di sini gedung 1 kelas A1, A2, A3. Gedung 2 di sini ada kelas B1, B2 dan ruang guru. B1, B2 ada di gedung 2. Terus sekarang untuk ruang guru ada di gedung 2 juga. Kita cek lagi, sini sudah betul. Terus ada lagi di sini untuk ruang penunjang ada di gedung 3, di mana di gedung 3 ada ruang UKS dan musola. Nah, sekarang ini gambarnya tidak ada
kamar mandinya. Misalkan salah satu kasusnya di sini kamar mandinya itu ada di sebelahnya di sebelahnya musola kamar mandinya. Berarti kita tambah lagi. Misalnya contoh di sini ada, misalkan di sini ada kamar mandi. Ya, yang saya bulat ini, misalkan ini kamar mandi, KM kamar mandi. Nah, kita akan buat di sebelahnya musola. Berarti kita balik lagi ke dapodiknya, kita ke kamar mandi sini. Nah, di sini sudah ada sebetulnya. Jadi tinggal kita memindahkan di kamar mandi ini bukan di gedung 1, tetapi kamar mandi ini ada di gedung ke-3 ini. Jadi gedung 3 ini ada UKS dan juga musola dan kamar mandi. Nah, sekarang kita ubah, klik tombol ubahnya dan klik kamar mandinya dulu, klik, terus lalu klik tombol ubah. Selanjutnya kita geser ke gedung 3 karena kamar mandi ini tidak ada di gedung 1 tetapi adanya di gedung ke-3. Kita ubah lagi ininya, misalkan 10 kamar mandinya, kamar mandi atau kita ubah karena di sini kamar mandinya kamar mandi bersama ya. Jadi kita cukup dengan nama ruang kamar mandi atau WC. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah sesuai sama gambarnya. Jadi di dalam gedung 1 itu ada, di dalam gedung 3, dalam gedung 3 itu ada UKS dan musola dan kamar mandi. Terus juga lapangan di sini juga sudah terinput. Nah, mungkin itu untuk memperbaiki dan atau menginput data bangunan atau data sarana prasarananya. Nah, sekarang karena di ruang kelas ini pasti kan ada alat-alatnya. Contoh mungkin di kelas A1 ada papan tulis dan yang lainnya. Begitu juga di ruang gurunya. Kamar mandi juga mungkin ada alatnya, dan penunjang ini ada alatnya juga. Kita coba cek di validasinya, pasti di sini pasti banyak yang invalid. Nah, di sini data bangunan dengan tempat parkir bisa luas dengan benar. Silakan Bapak Ibu tinggal mengisi luasnya. Nah, saya akan fokusnya ke alatnya. Untuk alatnya ada di tombol alat ini. Di sini panjang kali lebarnya Bapak Ibu tinggal mengisikan tadi yang saya terangkan di awal. Sekarang tinggal ke alatnya. Klik menu alat. Kita pilih ruangannya. Kita coba dulu di kelas A1. Kelas A1 ini kita coba cek alatnya ini sudah ada. Terus kita cek lagi di kelas A2. Kelas A2 ini kita sudah ada. Silakan Bapak Ibu jika belum ada tinggal diinputkan. Coba di kelas A2, A3 sorry. Nah, untuk di A3 ini belum ada. Karena kenapa? Tadi kelas A1, A2 sudah ada. Karena saya tidak membuat baru ruangannya. Tetapi saya mengeditnya karena tadi tidak sesuai. Jadi di sini tetap masih ada alatnya. Nah, untuk di kelas A3 sampai B1, B2 itu tidak ada, pasti tidak ada. Sekarang ke A3-nya. Untuk menginputkan alatnya tinggal klik tambah saja. Jenis sarananya apa? Jadi misalkan di sini papan tulis. Papan tulis. Nah, ini ada kelas A, ruang A3, namanya kita copy saja.
Spesifikasinya kita isi kayu. Kepemilikan tinggal klik ya atau sewa, silakan sesuaikan. Karena ini milik sekolah, kita klik pilih. Nah, sekarang setelah itu Bapak Ibu jangan langsung input lagi. Di sini harus diisi. Diisi jumlahnya. Cara mengisinya, klik menu aksi, periodik. Nah, jumlahnya ada berapa? Misalkan ada 2 yang layak atau tidak. Misalkan yang semuanya layak, kita pilih 2. Isikan 2 lagi. Terus kita tambah lagi. Sini ada meja guru. Aplikasinya silakan Bapak Ibu isi. Kita simpan. Di sini meja gurunya, kita klik menu aksi, data periodik ada 1. Terus Bapak Ibu tinggal kursi guru. Kita copy lagi, masukkan, simpan. Terus kita isi, data periodiknya ada 1. Terus di sini juga ada lagi meja siswa. Meja siswanya, untuk meja siswanya kita simpan. Terus kita isi lagi jumlahnya, misalkan adanya 15 karena siswanya satu kelas itu, saya di kelas A3 itu ada 15. Kita isi 15. Terus ada lagi di sini kursi siswa. Kita masukkan lagi, simpan. Selanjutnya data periodik ada 15. Ada 15, klik simpan. Nah, mungkin itu untuk pengisian alat-alatnya. Silakan Bapak Ibu isi mulai dari kelas A3, B2, B1, B2, dan begitu juga untuk di musolanya atau di ruang gurunya. Untuk caranya sama persis seperti itu. Mungkin ada tambahan, misalkan di ruang guru itu ada lemari, mungkin di kelasnya ada lemari, silahkan disesuaikan. Nah, selanjutnya kita ke menu validasi, kita cek. Nah, di sini kita coba melihat atau kita balik lagi untuk menginputkan panjang kali lebarnya. Misalkan saya contoh di sini ada di gedung 3. Gedung data bangunan dengan gedung 3 agar mengisikan luas dengan benar. Kita ke sini, ke tanah dan bangunan, gedung 3. Kita klik ubah. Nah, di sini luasnya. Silakan Bapak Ibu menginputkan, misalkan, nah di sini untuk panjang kali lebarnya harus diisikan. Jadi Bapak Ibu tinggal 8 kali 8, misalkan 64. Kita klik tombol simpan. Kita coba validasi lagi. Ini ya, data bangunan ini. Kita hilang atau tidak. Di press. Sudah berkurang di sini. Kurangnya 2. Terus gedung yang 2. Kita coba lagi gedung 2. Kita ubah 864. Kita simpan. Kita refresh lagi di sini. Sudah berkurang lagi. Terus di sini kita panjang kali lebarnya musola. Nah, ini Bapak Ibu tinggal isikan, silakan kondisinya. Misalkan kondisi kelas A3. Kita cek kelas A3 di sini. Kelas A3. Sini. Kondisinya. Nah, untuk kondisi di sini sangat penting sekali Bapak Ibu agar selalu menginputkan kondisi ruangan, di mana ruangan tersebut atau bangunan tersebut
tidak mungkin selamanya baik-baik saja, pasti ada kerusakan. Di sini ada rusak ringan 1 sampai 30%, rusak sedang 31 sampai 45%, rusak berat 46 sampai 100%. Karena di ruangan kelas A3 itu rusak ringan, kita ambil 35%. Klik simpan. Rusak ringan 30%. 30%. Misalkan sekarang di B1. Rusaknya B1 itu rusak sedang. Rusak sedang ada di 35%. Nah, untuk kerusakan silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tingkat kerusakan di lembaga Bapak Ibu. Kita klik simpan lagi. Nah, ini untuk cara pengisiannya. Mungkin jika ada pertanyaan tentang sarana prasarana, silakan Bapak Ibu komentar di kolom komentar YouTube kami, dan insya Allah akan kami bantu untuk proses validasinya atau pembetulannya. Mungkin itu sedikit tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.